Salam, selamat hari Minggu ma dihita sudena. Kita akan memasuki ibadah kita di minggu ini, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kami percaya bahwa kita sungguh bersukacita ketika hari ini kita boleh bersekutu dalam ibadah yang penuh dengan kekeluargaan ini. Walaupun untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh kuat, sehat dan beroleh sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh suatu hak istimewa bagi kita pada hari ini boleh berjumpa dan beribadah, memuji serta menyembah Allah yang Maha Besar. Terpujilah Dia. Marilah dengan sukacita Tuhan, dengan bangga dan semangat kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars GKPA. Karya Tuhan yang mengirimkan para misionaris yang tegar di bumi Angkola, tempat pertama firman disemai. GKPA, kenanglah sejarahmu, engkau yang paling sulung dahulu ditempa. Jadi saksi Kristus, tetaplah setia. GKPA, engkaulah penerus. Tugas pelayananmu tiada berhenti. Tuaian masih banyak, sedikit pekerja. Marturia, koinonia, diakonia, terus masyurkan kabar baik. GKPA, Gereja Kristus, gereja yang kudus serta kebanggaan kami, dambaan kami, tempat berteduh. GKPA, gereja kami tercinta. GKPA, gereja kami yang teguh. GKPA, terus berkaryalah teguh, terus maju. GKPA. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Lawatlah orang yang berduka cita dan yang ditimpa pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah penolong, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 4. Pengganti hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 sampai 2. Putra muda yang teguh.
Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya akan membacakan warta jemaat di dalam satu minggu ini. Yang pertama, ibadah Minggu ke-17 setelah Trinitatis 4 Oktober 2020. Ibadah Minggu ke-17 setelah Trinitatis 4 Oktober 2020 dilaksanakan secara live streaming di Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Perlagutan Medan Barat, masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah sudah dikirim melalui WA grup WEK masing-masing dan bisa di-download di FB GKPA Perlagutan Medan Barat. Yang kedua, ibadah Minggu sore. Akan dilaksanakan ibadah Minggu sore hari Minggu 4 September 2020 secara live streaming. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Perlagutan Medan Barat, masuk pukul 17 WIB. Yang ketiga, ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis 11 Oktober 2020. Ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Perlagutan Medan Barat, masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirim melalui WA grup WEK masing-masing dan bisa di-download di FB GKPA Perlagutan Medan Barat. Yang keempat, persembahan ibadah Minggu, pertangyangan keluarga dan bulanan. Persembahan Minggu selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada sintua di WEK masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu setiap minggunya. Sintua WEK akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari Minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 105 00 2405 1975 atas nama Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA Perlagutan Medan Barat. Yang kelima, katehisasi sidi. Akan dilaksanakan katehisasi sidi di hari Minggu 4 Oktober masuk pukul 15 WIB, Sabtu 10 Oktober dan Minggu 11 Oktober 2020 masuk pukul 16 WIB melalui aplikasi Zoom. Pengajar Pendeta David Farel S. Simamora STH. Diharapkan kepada semua peserta sidi untuk dapat mengikutinya. Yang keenam, pertangyangan keluarga. Akan dilaksanakan pertangyangan keluarga di hari Selasa
6 Oktober 2020 secara online streaming di YouTube GKPA PMB masuk pukul 18 WIB. Pelayan firman adalah Pendeta David Farel S. Simamora STH. Diharapkan partisipasi jemaat dalam pertangyangan ini. Yang ketujuh, Sermon Ina P2P Gabungan. Akan dilaksanakan Sermon Ina P2P Gabungan di hari Kamis 8 Oktober 2020 secara tatap muka di Gereja GKPA Medan Barat. Masuk pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran Ina P2P dalam sermon ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Pelayan firman Pendeta David Farel S. Simamora STH. Yang kedelapan, Tok-tok Porsan Pembangunan Konsistori dan Rumah Koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan tok-tok porsan pembangunan konsistori yaitu keluarga Rinto Ritonga E. Borumendrova Rp100.000. Saldo sampai dengan 4 Oktober 2020 Rp24.850. Yang kesembilan, pelayanan diakonia GKPA Medan Barat. Tim diakonia masih tetap mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk dana untuk pelaksanaan program-program selanjutnya di GKPA Perlagutan Medan Barat dengan menghubungi tim diakonia yaitu Pendeta David Farel S. Simamora STH di nomor 8021 6672 1715. Sintua S. Ritonga di nomor 0812 3067 2512. Sintua Tiurma Borusi Tungkir di nomor 0812 6276 1775. Sintua Dina Borupane di nomor 0813 6646 6390. Sampai di sini pembacaan warta kita, dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang agung, Allah kami yang kami sembah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap napas kehidupan kami Tuhan, kami rindu selalu datang kepadamu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang selalu melindungi kami di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati, dengan setiap harapan dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap pelayanan yang sudah terlaksana dalam 1 minggu yang lalu. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-Mu, setiap pelayan-Mu yang melayani di tengah-tengah gerejamu ini, yang melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau memberkati setiap pendeta, setiap sintua, setiap seksi-seksi koordinator di tengah-tengah kategorial di gerejamu ini Tuhan, yang melayani jemaat Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi para hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang dilayani. Biarkanlah firman-Mu terpelihara dalam kehidupan mereka, agar setiap langkah-langkah kaki kami Tuhan membawakan berkat yang daripada Tuhan, membawakan kasih dan damai yang dari kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Biar termuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk peribadahan kami yang masih kami laksanakan dalam bentuk online ataupun live streaming. Biarkanlah Tuhan dalam setiap kegiatan program yang ada di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan, ibadah minggu yang kami laksanakan secara live streaming dapat menjadi jalan yang membawa kami kepada keimanan yang teguh bagimu ya Allah Bapa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang akan kami laksanakan, pertanyaan, katekisasi CD, sermon di tengah-tengah punguan inah. Biarkanlah Tuhan kami bersuka cita untuk bisa bersekutu kepadamu. Itulah kerinduan hati kami. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk kesiapan hati kami yang selalu siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam setiap napas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, simpatisan, tua, muda, anak-anak di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan, yang selalu rindu bersekutu kepadamu. Biarkanlah Tuhan kami bersuka cita dengan situasi keadaan kami ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Jauhkan daripada kami hati yang bersungut-sungut, tapi kuatkanlah kami Tuhan untuk tetap setia bersekutu kepadamu, beribadah kepadamu, menyatakan pujian dan sembahan bagimu ya Allah Bapa kami. Dan berkati setiap jemaat Tuhan yang datang kepadamu untuk menyatakan berkat yang daripada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur, perpuluhan, persembahan bulanan. Biarkanlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu ini yang datang ke hadapan-Mu dengan setiap persembahannya, Engkau senantiasa memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap perbuatan yang mereka lakukan, dan setiap program-program pekerjaan yang ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap apa yang dilakukan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami juga datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu yang dalam keadaan bergumul. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap usaha di tengah-tengah kehidupan mereka melewati pergumulan-pergumulan. Jangan biarkan hati jemaat-Mu Tuhan lemah, tapi biarkanlah kuat yang daripada Tuhan yang kami pakai untuk menjalani permasalahan-permasalahan kehidupan kami yang kami lewati Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa di tengah-tengah keluarga almarhum Pendeta Pernikotan Lubis yang masih dalam keadaan duka. Kami merasakan kedukaan itu. Biarkanlah kami dapat bersama-sama menanggung beban keberdukaan ini Tuhan, saling menopang, saling mendukung, dan saling menghibur untuk menyatakan kasih sukacita yang daripada Tuhan yang memelihara persekutuan kami, persekutuan dengan iman yang kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kami mendengar di tengah-tengah keluarga almarhum Pendeta Pernikotan Lubis Boru Siregar, yang mana anaknya Joanuel Lubis yang pada saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurang baik. Engkau memberkatinya Tuhan, dan biarkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menaungi mereka. Biarkan Tuhan Engkau memberkati setiap dokter yang merawat mereka. Biarkan Tuhan Engkau memberkati keluarga yang juga merawat Tuhan. Berikan kekuatan kesabaran bagi keluarga untuk tetap setia memegang kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan. Biarkan sakit penyakit yang dialami si Joanuel Lubis ini Tuhan, Engkau angkat daripadanya. Karena kami percaya Tuhan, Allah kami adalah Allah yang ajaib, yang menyatakan mujizatnya bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Allah Bapa kami, dan juga Tuhan kami tidak lupa untuk mendoakan jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam proses penyembuhan ataupun dalam keadaan sakit. Biarkanlah Tuhan kami berdoa untuk Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Boru Marbun, Bapak Agus Marpaung, Bapak Dr. Mangain Hasibuan, Nyonya Situa J. Siregar Boru Lubis, Bapak Abram Nasution, Bapak Jeffrey Silitonga, Bapak BP Lubis, Bapak Binsar Sinaga, Nyonya Peri Tonga, Rosmina Boru Siregar, Nyonya F. Matondang Boru Nenggolan, Kalista Boru Silalahi. Biarkanlah Tuhan setiap proses penyembuhan berjalan sesuai kehendak Tuhan, dan Engkau memberkati setiap prosesnya, dan juga keluarga yang merawat dengan setia. Biarkanlah Engkau pimpin dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk tetap menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu dan meletakkan pengharapan hanya kepada-Mu. Biarkanlah Tuhan setiap obat yang mereka minum menjadi suatu kesembuhan dalam kehidupan mereka, karena kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Dan juga Tuhan, kami tidak luput untuk merasakan sukacita dalam kehidupan kami di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, yang mana mereka merasakan pertambahan umur di tengah-tengah kehidupan mereka. Exaudi Marsi Pulungan, Amang David Hasimanjuntak, Oktolina Borusida Butas, Sahat Enda Muda Parlaungan Siregar, Stella Yofebi Boruta Barat, Eka Oktaviani Boru Pasaribu, Grestina Linawati Boru Rambe, Susiani Simanjuntak, Slion Hitropane, Enrico Waldo Harahap, Aswita Saskia Boru Sitomora, Rizwandi Fernando Siregar, Gladys Gwen Octavia Lubis, Elkan Bartoni Ignatius Ritonga, Jared Nathanael Hasian Silitonga, Nyonya Ape Ritonga, Citua Mastina Teboru Siregar, Ruth Ona Adiningsi Siregar, Kristina Roito Siregar, Sanika Lestari Boru Marpaung. Biarkanlah mereka bersuka cita dan semakin dewasa dalam pola pikir mereka, dan tidak lupa Tuhan, biarkanlah Engkau mendewasakan iman mereka untuk bisa menyatakan pujian bagi Engkau karena setiap sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di tengah-tengah bertambahnya umur mereka Tuhan, biarkanlah Engkau termuliakan dalam setiap kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami bersukacita untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga yang merasakan kebahagiaan di bertambah umur pernikahan keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Keluarga Iskandar Batubara dan Kristina Duma Marisi Boru Sitompul, keluarga Edwin Prasasti Simatupang dan Ruth Juliana Sinaga. Biarkanlah Tuhan dari sukacita akan bertambahnya umur di tengah-tengah pernikahan keluarga ini Tuhan, Engkau termuliakan, dan biarkanlah keluarga ini menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam setiap kehidupan kami. Kami juga Tuhan datang kepadamu dalam setiap kerendahan dan keberdosaan kami. Biarkanlah setiap dosa kami Tuhan Engkau hapuskan, agar kami mampu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu, yang firman-Mu akan kami dengar oleh hamba-Mu yang menyampaikan dalam setiap perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu, biarkanlah itu menjadi kehidupan kami, untuk kami bisa berbuah dan menghasilkan iman yang benar di hadapan Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, dan biarkanlah kami sebagai alat-Mu untuk mewartakan setiap sukacita di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, dan hanya kepadamu saja kami serahkan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan diambil dari Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan yang pertama dan kedua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246. Damai sejahtera Allah dari segenap hati. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita di ibadah Minggu yang ke-17 setelah Trinitatis pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2, ayat 18 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara,
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Ibu Bapak yang kekasih, lewat firman Tuhan pada saat ini, berdasarkan almanak kita, diberi topik setara di hadapan Tuhan. Sekali lagi, lewat kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat yang ke-25, diberi topik setara di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lewat firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita timbulkan satu pertanyaan. Kenapa atau mengapa Allah menciptakan manusia, dalam tanda petik manusia dalam arti kata Adam? Dari sudut bahasa Ibrani, Adam itu artinya manusia. Adam sekali lagi artinya manusia yang di kemudian hari, manusia yang diciptakan itu lewat sebutan Adam atau Adama, di kemudian hari menjadi nama panggilan. Dari sudut penciptaan, secara penciptaan, mulai Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, baik benda-benda penerang, baik makhluk-makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di air dan yang ada di udara. Semuanya itu setelah Allah menciptakannya, Allah melihat segala sesuatunya itu indah dan baik adanya. Akan tetapi lewat firman Tuhan di ayat yang ke-18 tadi, Allah melihat manusia, laki-laki, Adam, manusia yang pertama yang diciptakan Allah itu, tidak baik di hadapan Allah. Tidak baik di hadapan Allah. Sehingga untuk menjadi baik, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi utuh,
Allah membuat laki-laki itu tertidur nyenyak, dan dari tulang rusuk Adam dan dari tulang rusuk manusia itu, manusia yang pertama itu, Allah menciptakan, Allah menjadikan perempuan. Banyak perdebatan, diskusi yang hangat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tentang derajat, tentang perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam hal kemajuan zaman lewat emansipasi wanita, bahkan belakangan ini sering kita dengar istilah sebutan gender. Baik laki-laki maupun perempuan sama harkat martabatnya, derajatnya. Kalau kita jujur ibu bapak yang kekasih, agar manusia itu, Adam yang pertama, manusia yang pertama itu menjadi baik di mata Tuhan, sehingga Allah tadi mengatakan Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan manusia yang pertama, dengan laki-laki itu. Kemudian timbul pertanyaan, mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih utuh? Mana yang lebih kuat? Yang ditolong atau penolong? Sekali lagi, mana yang lebih kuat, mana yang lebih utuh, mana yang lebih sempurna? Yang ditolong atau yang menolong? Boleh kita memberikan ungkapan pendapat. Mungkin ada yang mengatakan pasti yang lebih sempurna adalah yang menolong. Karena apa? Seseorang itu dibantu, ditolong karena dia butuh, karena dia tidak utuh, dan dia tidak mampu, dan dia tidak kuat, sehingga dia butuh penolong. Tapi kalimat berikutnya, yang sepadan dengan dia. Lewat firman Tuhan tadi dari 1 Korintus 11, Paulus menandaskan jangan ada perbeda-bedaan, baik laki-laki maupun perempuan. Dulunya kami sampaikan tadi sebelum kemerdekaan, bukan hanya di negara Republik Indonesia, mungkin lebih pas kita sebut istilahnya zaman Siti Nurbaya. Jangankan menjadi guru, jangankan menjadi situa, apalagi jadi presiden, tidak mungkin dari kalangan perempuan. Tapi saya pakai logika sehat saya. Kenapalah bapak kota tidak ada, tapi ibu kota ada. Ibu kota provinsi ada, bapak kota provinsi tidak pernah saya dengar. Ibu Pertiwi pernah saya dengar, bapak Pertiwi tidak pernah saya dengar. Tapi belakangan ini, jangankan pemain tinju, ada laki-laki, perempuan juga. Bahkan presiden, pemimpin negara, pemimpin gereja, bahkan eporus di beberapa gereja sudah banyak dari kalangan perempuan. Dalam fakta boleh kita lihat. Sekali lagi kembali ke pertanyaan yang tadi. Mana yang lebih utuh, yang lebih mampu, yang ditolong atau yang menolong? Paulus tadi menandaskan dalam surat 1 Korintus pasal 11. Paulus menandaskan agar dalam kehidupan manusia jangan ada perbeda-bedaan. Lewat kodrat, mohon maaf, laki-laki ada yang presiden ada, perempuan ada yang presiden ada. Laki-laki ada yang pimpinan gereja ada. Perempuan ada yang pimpinan gereja ada. Jadi mana yang lebih unggul? Luar biasanya lewat kodrat perempuan
Kalau boleh saya mengatakan, satu hal yang tidak bisa disaingi, diimbangi, atau bisa makan antara laki-laki dan perempuan adalah melahirkan. Laki-laki tidak akan mungkin pernah melahirkan, seperti 1 Korintus 11 tadi. Tapi dari perempuan akan melahirkan laki-laki buat suaminya. Dan laki-laki tidak akan mungkin melahirkan perempuan buat istrinya. Ibu bapak yang kekasih, sungguh sangat sederhana firman Tuhan dalam perikop kita pada saat ini. Kalau seseorang itu baik dia laki-laki maupun perempuan, bukan dalam status keberbedaannya yang akan ditonjolkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Akan tetapi Paulus tadi menandaskan mereka itu baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama berasal milik dan kepunyaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa demikian? Saya buat contoh. Saya ibaratkan diri saya sendiri. Saya Pendeta Laurentius Pasaribu, inang di rumah Boru Simbolon. Kami sudah dipersatukan Allah. Dan itu yang selalu ditandaskan oleh firman Tuhan. Yang dua itu menjadi satu. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Agar utuh laki-laki, manusia yang pertama yang diciptakan Allah, Allah menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dalam tanda petik suami istri. Sugari lalu mah di tengah-tengah nih Parlagutan Resort Medan Barat. Amak Pandita Laurentius Pasaribu berkelahi merbadai do inatai. Lalu mah itu si Tua JP Siregar, sekretaris Parlagutata. Masa amang pendeta Resort berantem dengan inang itu? Jadi waktu berantem itu siapa yang menang? Kata Amang Julianto. Menang amang pendeta. Ama-ama nasuturedoi. Masa inangi pedial, masa perempuan dilawan. Tapi sebaliknya. Berantem inang Boru Simbolon dengan Amang Pasaribu. Dengan amang pendeta. Siapa yang menang? Inang itu menang. Ama-ama nasuturedoi. Ina-ina betong. Perempuan pun tidak bisa dilawannya. Artinya ibu bapak yang kekasih. Menang pun salah. Kalah pun salah. Makanya dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Bukan untuk kalah menangnya. Bukan untuk perbedaannya. Bukan untuk menindas. Bukan untuk melecehkan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan tadi. Dalam ayat yang ke-24, walaupun perempuan itu berasal dari laki-laki untuk kesempurnaan. Banyak orang yang menafsirkan. Kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki? Ada orang yang mengatakan biar lebih gampang untuk dirangkul, biar lebih dekat, disayang, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan juga ibu bapak yang kekasih lewat firman Tuhan. Di Efesus 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Walaupun kamu sebagai istri, baik jabatanmu di instansi pemerintah, sementara lakimu tidak ada pekerjaannya. Ingat, tunduklah kepada suamimu. Hai laki-laki, hai suami, Efesus 5 ayat 33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Karena apa? Kamu sama di hadapan Tuhan. Kamu sama di hadapan Tuhan. Ibu bapak yang kekasih, lewat kesederhanaan firman Tuhan pada saat ini, makanya diharapkan bukan perbedaan, tapi kesetaraan di hadapan Tuhan.
baik lewat emansipasi maupun masalah gender. Mulu jujur akka ama dalam kehidupan setiap hari, kalau kita melihat kehidupan suami istri, laki-laki dan perempuan persi di perkampungan di Bona Bulu kita, isi do satu tunan lo jadi tonga-tonga di namar saripe. Nah, itu orang hari anggo inatai mangot, mangalopa, anggo amatai tabodo pemukor, masih ngorok tidurnya, bahkan masih lagi enak-enaknya narik selimut. Ngot amatai marade kopi. Si ibu masih sibuk memberangkatkan anak. Setelah anak berangkat, si ibu pergi ke sawah. Amatai dungkin jangari biasa kehetu kobun. Kalau mau maragat, kalau mau menderes, mau mangguris. Hapi natai mulai dotorang hari sampai gola pari. Lek naundu-hunduk may sabaan. Anggo amatai kalau dia maragat contohnya. 10 batang pun pokok arennya atau 1 borongan HP-nya, rambungnya, maksimal menderes itu 2 jam. Habis itu kerjaan si bapak apa? Demikian juga untuk sore hari. HP yang kuinat tailik isabaan dope. Mulak siat caba. Si bapak pulang dari ladang, dari kebun, dari paragatan, dari panggurisan. Secara umum, nanggo langsung mulak tu bagas. Tu lapo do. Tapi yang kuinatai, manaruyaik dope, mangalopa dope, molotar lambat dan norro kopi, hona songgak dope. Tapi dalam kehidupan sekarang ini, bahak dohalak nagabi mangicahi di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Aku tuh lutong bayon na dirajai ni istrinya. Tapi justru ibu bapak yang kekasih, yang Allah harapkan dari kehidupan baik seorang laki-laki, baik dari kehidupan seorang perempuan, bukan mengandalkan status, bukan menonjolkan, mohon maaf, dalam hal perbedaan kelamin, status, kewanitaan atau laki-lakiannya. Makanya tadi firman Tuhan, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Itu dari sudut pandang penglihatan Allah. Biar baik bagaimana? Allah menciptakan seorang perempuan sebagai penolong. Bukan karena kelemahan laki-lakinya, tapi untuk kebaikan. Tidak baik sehingga untuk baik, makanya Allah menciptakan seorang penolong. Bukan karena kelemahan seorang laki-laki, tapi yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Hamibain alusna pendek. Kenapa manginang belakangan ini banyak rumah tangga orang Kristen yang cerai? Kami pendek aja menjawabnya. Itulah orang yang tidak sepadan. Kalau sepadan itu tidak mungkin cerai. Tapi justru karena tidak sepadan, makanya selalu berantem. Dan untuk hal dalam berantem, berkelahi tadi. Molomonak piamatai marbada. Kalau menang pun inatai marbada terhadap suaminya, semua jadi celaan buat orang lain. Halak lahi lu ya tong daburu pinatara lu ya. Menang pun dia. Ina dutong daburu dutong ya lu. Makanya ibu bapak yang kekasih, baik laki-laki maupun perempuan, bukan untuk berantem, tapi untuk saling menolong, saling melengkapi, saling menghidupi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan mereka dalam perbedaan status kelamin, dalam kewanitaan terhadap laki-laki, biarlah perbedaan itu. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan, sehingga seorang laki-laki akan meninggalkan sanak saudaranya, agar dia bersatu dengan istrinya. Karena itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh perbedaan status kelamin, status derajat, status yang lain ekonomi dan lain sebagainya. Tapi biarlah yang telah dua itu dipersatukan Allah, satu di hadapan Allah, lewat kesatuan mereka, rumah tangga mereka, baik laki-laki maupun perempuan menjadi berkat.
dan kehidupan laki-laki dan perempuan itu. Diberkati, seturut dengan diberkati, biarlah laki-laki dan perempuan itu menjadi saluran berkat. Dimanapun laki-laki, dimanapun perempuan itu berada. Kita menjadi, saya sebagai laki-laki, kamu sebagai perempuan. Baik laki-laki dan perempuan adalah milik dan kepunyaan Allah. Dan satu di hadapan Allah. Biarlah kita menjadi satu status. Kita adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan bukan perbeda-bedaan yang kita tonjolkan, tapi kebersamaan kita, kesatuan kita. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Amin, kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami masih Tuhan perkenankan untuk hidup dan menikmati hidup karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan masih memperbolehkan kami melihat, mendengar dan merasakan begitu indahnya hidup ini yang daripada Tuhan. Kami juga masih Tuhan perkenankan mendengar sapaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Seandainya dalam kehidupan kami ada perbeda-bedaan, teristimewa lewat sabda-Mu. Kalau kami sebagai laki-laki, kalau kami sebagai perempuan, janganlah perbedaan status, perbedaan kelamin ini menjadi permasalahan dalam kehidupan kami. Tapi kami disegarkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah ciptaan Tuhan, milik dan kepunyaan Tuhan. Firman-Mu yang telah menyapa kami, bukan untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain, tapi kami satu dan sama di hadapan Tuhan. Dan biarlah lewat perbedaan status kelamin kami menjadi berkat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mensyukuri semuanya itu, karena itu adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Biarlah kami menjadi diberkati, terberkati, dan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati ibadah minggu kami ini. Biarlah kami menjadi orang yang diberkati, terberkati, dan saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita persiapkan nyanyian kita. Ketika kita bernyanyi, mari kembali kita kumpulkan persembahan kita. Tuhan, Kau
Kuasa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan agar diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, kuatkanlah hatimu, peganglah yang baik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kuatkanlah mereka yang putus asa, dukung mereka yang lemah, bantulah orang-orang yang sengsara, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacita selalu dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun hidup kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Horas Madhita Saluhutna.